Iya, teman-teman, balik lagi dengan West Choice POV. Oke, guys, jadi pada kali ini sekarang West Choice lagi berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Ini tuh kebun binatang, teman-teman. Jadi di Jabodetabek selain ada kebun binatang Taman Safari juga ada kebun binatang Ragunan, teman-teman. Dan ini tuh letaknya berada di Jakarta Selatan, teman-teman. Tapi nggak paling selatan karena masih ada, karena kalau misalkan Jakarta yang paling selatan itu kayaknya Cipedak, teman-teman, atau apa aku kurang tahu, guys. Iya, teman-teman, berhubung kita lagi di Ragunan, hari ini West Choice POV ingin membuat full trip koridor Transjakarta, teman-teman. Melanjutkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah bikin koridor 5, sekarang kita akan bikin full trip koridor 6, teman-teman. Yaitu dari Ragunan menuju ke Galunggung, teman-teman. Iya, teman-teman, kalau kalian sudah berada di gerbang depan Ragunan, kalau kalian mau naik Transjakartanya, kalian bisa terus ke arah sini, teman-teman. Ini adalah halte Transjakarta Ragunan, teman-teman. Iya, teman-teman, gak pakai lama, kita langsung jalan aja karena ini aku take di siang hari yang dimana matahari lagi ganas-ganasnya, guys. Sumpah, matahari Jakarta, matahari Jabodetabek itu kacau balau, guys. Ya, teman-teman, jadi depan aku ini ada halte Ragunan dan ini adalah gate masuknya, guys. Jadi untuk halte Ragunan yang ini yang berbentuk bangunan BRT, teman-teman, itu melayani koridor 6, 6A, 6B, 6V dan juga 7E, teman-teman. Dimana nanti tujuannya kalau 6 itu ke Galunggung, 6A dan 6B sama-sama ke Balai Kota, hanya beda rutenya saja, dimana 6A itu via Kuningan dan 6B via Semanggi. Lalu ada 6V ke Senayan Bank DKI yang dulunya namanya GBK, dan yang terakhir ada 7E itu ke Kampung Rambutan, guys. Teman-teman, seperti biasa kalau kita mau masuk halte kita harus menyiapkan ini, guys, KUE, kartu uang elektronik. Dan aku nanti akan langsung skip sampai sudah di dalam gedung haltenya, guys. Nah ya, teman-teman, jadi kita sekarang sudah berada di haltenya Ragunan, teman-teman. Dan kalau kita lihat ini depan aku ada Transjakarta koridor 6V ke Senayan Bank DKI, teman-teman. Tapi jujur aku agak penasaran deh, kalau misalkan ini tuh gerbang masuk ke Ragunan, kok Ragunan sepi banget, guys. Ya ini sih emang weekday sih, guys, tapi sepi banget ini kalau menurut aku ya. Atau emang Ragunan biasanya begini, atau mungkin pintu masuknya tuh nggak lewat sini. Coba tulis di kolom komen ya, guys. Di halte Ragunan juga terdapat ATM Mandiri, teman-teman. Lalu ada juga beberapa tenan seperti tenan dimsum dan tenan roti, teman-teman. Ya, buat kalian yang lapar cus aja dibeli, guys. Ya, teman-teman, jadi aku belum berangkat, aku lagi scroll HP dan aku lihat bahwa ada berita di mana ini udah terjadi sih, tunjangan DPR itu naik, guys. Dan juga ada biaya alokasi untuk kos-kosan anggota DPR naik jadi 50 juta per bulan. Buset, 50 juta per bulan untuk kos-kosan. Ngekos di mana lo? Ngekos di hotel. Itu aku jujur bingung banget, guys. Tapi ya inilah pemerintah kita gitu loh. Bener-bener nggak jelas banget. Lagian juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat,
Emang kita rakyat diwakilkan oleh DPR, orang DPR aja malah jadi pemerintah yang begitu. Ayolah DPR lah, cobalah dikaji ulang lah, untuk biaya yang kayak begitu itu merugikan banget loh untuk rakyat-rakyat loh. Biaya itu juga yang sebanyak itu, tunjangan naik lah, alokasi rumah-rumah jadi alokasi kos-kosan jadi 50 juta itu untuk apa guys? Bingung banget gitu loh. Nah ya, jadi depan aku ini ada bis Transjakarta listrik yang baru guys. Kalau nggak salah dia itu King Long guys. Ini belum ada di Transjakarta karena bisnya itu masih uji coba guys. Kalau misalkan cocok mungkin ada operator yang mau ngambil guys. Dan balik lagi ya, kita membahas mengenai berita-berita yang kurang mengenakan ya, itu kadang-kadang tuh bikin kesel gitu loh. Sebagai warga biasa tuh bikin kesel. Kenapa rakyat-rakyat itu seolah-olah dibuat menjadi susah, sedangkan pemerintah malah gampang-gampangnya gitu loh. Ya nantilah kita akan bahas lebih lanjut gitu loh, karena Wise Choice POV itu ingin membahas mengenai ya kegabutan aja dan mengenai hal-hal yang ada gitu loh. Jadi aku ngevlog sambil ngobrol-ngobrol juga, dan ya sambil sharing-sharing aja guys. Ya, suasana di halte Ragunan seperti ini guys, cukup ramai teman-teman. Tadi sepi banget guys, terus sekarang tiba-tiba ramai, saya pun juga bingung. Ya teman-teman, jadi ini depanku ada bisnya untuk koridor 6, dan sepertinya bis ini akan kita naikin. Ini adalah bis Gold Rush dari operator BMP. Iya, ini untuk kanan aku ada beberapa bis Transjakarta yang sedang menunggu pelayanan. Ini bis-bis yang sedang menunggu pelayanan untuk koridor 6 atau 6A atau 6B atau juga 6P guys. Oh iya guys, entah kenapa koridor 6 dan peranakannya 6, 6A, 6B, 6P itu bisnya tuh pada bis listrik guys. Itu kemungkinan karena Ragunan ini dekat dengan poolnya dari operator BMP, dimana BMP sekarang bisnya listrik guys. Iya teman-teman, kita sudah mulai berangkat dari halte Ragunan jam 12:20 guys. Ya ini kita bisa lihat ya suasananya di halte Ragunan itu kurang lebih seperti ini guys. Iya teman-teman, sekarang kita sudah meninggalkan halte Ragunan. Kita mulai menuju ke Galunggung atau halte sebelumnya Dukuh Atas 2 teman-teman. Dan ini sebenarnya rutenya itu hanya lurus saja, karena ini koridor 6 ini adalah koridor yang menghubungkan antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Pusat, bisa dibilang teman-teman. Dan koridor 6 ini juga di launching bersamaan dengan koridor 4, 5, dan juga 7 teman-teman. Kurang lebihnya kalian bisa lihat di Wise Choice POV vlog sebelumnya mengenai sejarah singkatnya. Koridor 6 ini membentang sepanjang kurang lebih 16 km dengan jumlah halte sebanyak 19, menghubungkan dari Jakarta Selatan hingga ke Jakarta Pusat. Koridor ini juga melewati dan terintegrasi dengan mode transportasi lainnya seperti LRT, MRT, dan juga KRL teman-teman. Kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan gedung perkantoran di Kuningan serta tempat-tempat lainnya di sekitaran Kuningan. Serta kita juga melihat suasana di sekitaran Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini bangunan depan aku ini adalah Kementerian Pertanian, tapi ketutupan pohon. Ya oke guys, sekarang kita mulai memasuki halte Simpang Ragunan Raudah teman-teman.
Nah iya teman-teman, kita sudah mulai memasuki halte, bukan halte, mulai memasuki perempatan. Aku nggak tahu namanya, nanti aku tulis. Dan kalau misalnya kita ke arah kanan, ini menuju ke Kampung Rambutan. Kalau kita ke kiri itu menuju ke Lebak Bulus. Dan kalau misalkan kita lurus itu menuju ke Kuningan teman-teman. Dan bisa dibilang ini merupakan salah satu titik di mana titik paling macet. Ya oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Jati Barat teman-teman. Kalian bisa transit ke koridor 6H di sini teman-teman ya, untuk menuju ke Senen. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Jati Padang teman-teman. Dan di halte ini juga kita bisa transit ke koridor 6H Senen maupun ke Lebak Bulus. Nah ya teman-teman, beginilah suasana di sekitaran Jati Padang teman-teman. Dan jujur ini aku kurang tahu kita berada di daerah mana, karena ini adalah benar-benar wilayah Jaksel teman-teman. Terima kasih. Nah jadi di sini ada mall The Park teman-teman. Ini kayaknya dulunya Pejaten Village teman-teman. Nanti aku tulis biar jelasnya teman-teman yang benar yang mana. Nah ya teman-teman, kita mulai memasuki halte Pejaten teman-teman. Kalian di sini bisa transit ke koridor 6H juga teman-teman. Cekinda, periksa kembali barang bawaan Anda. Beginilah suasana di jalan, kurang lebih kendaraan cukup ramai teman-teman. Iya oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki halte Buncit Indah teman-teman. Seperti biasa kita bisa transit ke koridor 6H dan juga bisa transit ke Blok M, ke koridor 6U teman-teman. Nah iya teman-teman, jadi sepanjang jalan ini itu halte Transjakartanya dari, bisa dibilang dari Jati Barat atau Jati Padang menuju ke Mampang Perapatan itu haltenya kecil-kecil sekali teman-teman. Kenapa demikian? Karena jalannya yang ada di sekitaran sini itu kecil juga teman-teman. Dan jalan sepanjang ini juga salah satu jalan titik macet di Jakarta teman-teman. Iya oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Warung Jati teman-teman. Ini halte ya, ini bukan warung, bukan jual makanan, jual sembako, bukan. Ini adalah halte guys. Nah iya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di halte Warung Buncit teman-teman. Ya jadi suasana di Duren 3. jalan sebelah menuju ke Ragunan terpantau macet teman-teman. Dan ada Hokben, jadilah per gua. Ya oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Duren 3. Dan haltenya itu ya panjang tapi sempit teman-teman, sempit banget, enggak lebar teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita sudah mulai memasuki halte Mampang Perapatan.
Dan di halte ini kita bisa transit ke koridor 6U, 6W kalau nggak salah, 7B dan juga 5N ya guys ya. Ya oke teman-teman, kita mulai memasuki underpass Kuningan kalau nggak salah teman-teman, atau underpass Mampang Perapatan, aku kurang tahu, nanti aku tulis aja. Dan kalau misalkan kita tidak lewat underpass, kita lewat atas, itu kita menuju ke perempatan, dimana perempatannya kita bisa mengarah ke Cawang, ke Pluit dan lain sebagainya teman-teman. Nah guys, jadi di atas aku ini ada jalan LRT Jabodebek teman-teman, entah itu Cibubur Line dan juga Bekasi Line teman-teman. Ya, dengan demikian kita sudah mulai memasuki wilayah Kuningan teman-teman. Dan pas banget kita mulai memasuki halte underpass Kuningan. Nah, di mana halte underpass Kuningan ini kita bisa transit dengan keluar halte ya menuju ke koridor 9, 9A, 9C teman-teman. Dan juga di sini kita bisa, ya teman-teman, kita mulai memasuki halte Patra Kuningan teman-teman. Di sini kita bisa transit ke koridor L13E menuju ke Puribeta teman-teman. Nah iya teman-teman, kita mulai memasuki halte Kuningan. Ini terhubung langsung, terintegrasi dengan LRT Jabodebek teman-teman. Kalau kalian mau menuju LRT bisa turun di sini teman-teman. Nah, dan ini juga terintegrasi dengan beberapa koridor, nanti aku tulis teman-teman. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Rasuna Said, di mana halte ini juga terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan juga beberapa koridor Transjakarta. Nanti aku tulis teman-teman. Nah, di sini itu Kuningan itu benar-benar banyak banget gedung-gedung tinggi, di mana ini beberapa ada perkantoran, lalu depanku ini ada rumah sakit dan juga ada tempat-tempat seperti tempat-tempat mall atau bioskop atau lain sebagainya teman-teman. Ya teman-teman, kita mulai memasuki halte Karet Kuningan teman-teman. Terintegrasi juga dengan beberapa koridor, nanti aku tulis aja teman-teman. Ya teman-teman, kalau suasana di jalan kurang lebih seperti ini, terbilang sepi, terbilang normal saja teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di halte Kuningan Madya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Setiabudi. Di halte ini juga terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan beberapa koridor lain teman-teman. Nanti aku tulis teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita lagi berada di flyover Kuningan teman-teman. Ya
Oke guys, sekarang kita belok ke kiri untuk menuju ke halte Halimun teman-teman. Ya teman-teman, jadi kita sekarang berada di halte flyover Kuningan teman-teman. Ya oke guys, jadi sekarang kita akan review Transjakarta teman-teman. Jadi ini adalah bis Golden Dragon. Nanti aku tulisin yang jenisnya apa, dari operator BMP teman-teman, atau Biang Lala Metropolitan. Bis ini itu menggunakan listrik teman-teman, EV. Dan bis ini juga memiliki AC yang benar-benar dingin banget. AC-nya benar-benar dingin, sedikit di bawah bis Zongtong Gandeng yang BBG teman-teman. Menurut aku ini adalah bis dengan AC yang terdingin kedua. Untuk interiornya enggak gemblodak, interiornya sunyi, senyap, karena ini juga bis baru teman-teman. Lalu untuk suspensinya cukup empuk, cukup nyaman teman-teman. Dan untuk kursinya ini adalah bis Transjakarta dengan kursi terbaik teman-teman. Definitely ini kursi terbaik teman-teman. Kursinya bener-bener nyaman banget, empuk banget, bisa support punggung kita dengan sempurna teman-teman. Nah, jadi sebelah aku ini ada rel kereta api teman-teman. Dan ya, depan kita adalah halte Halimun dan kita akan putar balik teman-teman. Ya teman-teman, jadi suasananya cukup ramai teman-teman. Iya, jadi rute koridor 6 ini benar-benar rute yang paling, bisa dibilang rute yang cukup strategis setelah koridor 1 teman-teman. Rute ini melewati dari Jakarta Selatan hingga menuju ke Jakarta Pusat, melewati berbagai macam perkantoran teman-teman. Ya oke teman-teman, sekarang kita berada di halte Halimun. Di sini kita bisa transit ke koridor 4, 4D dan juga 6M serta B25 teman-teman. Ya guys, kurang lebih beginilah suasana di sekitaran Halimun. Sudah terlihat mulai ada berbagai macam gedung pencakar langit, tandanya kita sudah mulai memasuki kawasan Dukuh Atas, yang dimana sebenarnya kawasan Dukuh Atas itu cukup dekat dengan kawasan Tamrin dan kawasan Sudirman teman-teman. Nah guys, jadi beginilah suasananya kurang lebih. Depan aku ada flyover Kuningan yang tadi kita lewatin teman-teman. Dan ini itu ada gedung halte lebih tepatnya, atau stasiun lebih tepatnya, stasiun LRT Dukuh Atas teman-teman. Nah, suasananya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan sepertinya bis Transjakarta masih terus teman-teman. Nah, mulai ada yang sedang terparkir beberapa bis Transjakarta untuk memulai persiapan layanan teman-teman. Wih, banyak juga ya kalau dilihat-lihat ya guys. Ya teman-teman, bis mulai belok ke kiri untuk menuju ke halte Galunggung. Jakarta. Iya teman-teman, kita sudah dekat dengan halte Galunggung dan ini lane untuk antrian koridor 4 dan 4D. Serta sebelahnya untuk ini untuk koridor 4 saja, dan ini adalah untuk koridor 6 dan B25 teman-teman. Semua bis Transjakarta dilengkapi dengan CCTV dan juga aparatnya untuk mobil atau bis EV teman-teman. Ya oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di halte Galunggung teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di halte Galunggung. Perjalanan memakan waktu kurang lebih, nah udah aku tulis teman-teman. Ya begini dulu untuk full trip koridor 6 teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman.
Dan kalau kalian ada ide konten untuk aku lakukan, kalian tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih guys, bye bye.